Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen selaku mata kuliah keterampilan berbicara kita, yaitu Bapak Dr. Agus Setianegoro MPD, karena telah mengizinkan kami mempresentasikan materi kami terkait dengan hakikat berbicara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andra Andika dengan NIM A1G1240443 sebagai moderator dan pemateri ketiga. Lalu di sebelah saya ada Tio Maria Angelika dengan NIM A1G1240330 sebagai pemateri ke-1. Lalu ada Tri Indriati dengan NIM A1G1244041 sebagai pemateri kedua. Lalu ada Agustina Setianingrum dengan NIM A1G1244039 sebagai pemateri keempat. Lalu ada Maya Maulana dengan NIM A1G1244042 sebagai pemateri keenam. Lalu ada Sophia Asagraha dengan NIM A1G1244043 sebagai pemateri kelima. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Pada Maria, yang disilakan. Hidup ini Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap, disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Melalui kegiatan komunikasi ini, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisa berimajinasi. Dengan berbagai informasi yang diterima dan dikembangkan, manusia dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan kata lain, berbicara menjadi sarana untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan imajinasi kepada orang lain. Menurut Setianegoro 2013, berbicara dapat diartikan sebagai pancaran kepribadian dan tingkah laku, yang dimana artinya itu seseorang dalam berbicara selalu diikuti dengan apa yang ada di dalam diri pembicara tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih pada Maria telah melanjutkan materi pertama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Indriati. Padanya yang silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan manusia berbicara. Tentunya alasan kita berbicara itu kan untuk memberi informasi, terus menginformasikan kepada orang lain dan mengekspresikan diri. Terus begitupun bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Suara yang pertama kali dikeluarkan dari bayi tersebut kan tangisan. Tangisan sebagai ekspresi yang menandakan bahwa bayi tersebut telah hadir sebagai manusia yang dihendaki oleh orang-orang yang menantinya. Menurut Agus Setianegoro 2020, kemampuan berbahasa yang dimiliki manusia melakukan kegiatan berbicara karena dua hal. Yang pertama, adanya dorongan dari dirinya. Dorongan ini muncul dari hasil proses berpikir. Kedua, disebabkan oleh respon. Di mana respon ini disebabkan oleh respon atas hal-hal yang diperoleh dari panca indera. Respon tersebut diolah
ke dalam otak dan diekspresikan kembali dengan tuturan yang disebut berbicara. Misalnya nih, seseorang mengekspresikan rasa haus, minta minum Bu, terus orang tersebut mengekspresikan dia minum kurang manis, jadi dia mengeluarkan tuturan lagi seperti minumnya kurang manis Bu, seperti itu. Jadi respon yang diterima dapat dilakukan dengan berbagai gaya, intonasi, dan image yang dilakukan berbagai gaya, intonasi, dan image yang beragam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih para penjelasan karena telah menjelaskan materi yang kedua. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Yaitu sebaiknya berbicara atau diam itu emas. Menurut Agus Sutenegoro 2020, persoalan mendasar dalam peristiwa berbicara adalah kenapa seseorang diam saja ketika situasi mengharuskan berbicara. Nah, kita ambil contohnya nih, seperti saat presentasi seperti ini kan pasti ada para pemateri dan juga para penyimak. Nah, nanti kan ada sesi tanya jawab. Nah, itu ada beberapa mahasiswa yang aktif bertanya, namun juga ada yang sebetulnya itu ada ingin berbicara, namun karena ia takut pertanyaannya itu salah atau kurang masuk akal sama materinya, jadi dia mengurungkan niat untuk berbicara. Sama seperti ketika kita punya perasaan sama orang lain, gitu kan. Nah, jadi itu kita itu pastilah suka sama orang, kan. Tapi kita itu mau mengungkapkan itu takut. Gitu. Jadi terkadang itu berbicara itu perlu di saat yang tepat, dan juga terlalu banyak diam itu juga tidak baik. Jadi alangkah baiknya kita berbicara di saat-saat kita perlu berbicara. Sekian dari saya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agustina dan Ibu sebagai pemateri keempat yang silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan berbicara. Nah, tujuan berbicara ini terdapat 5. Yang pertama itu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Nah, selanjutnya itu memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu untuk menghibur orang lain. Yang keempat untuk menyampaikan informasi, dan yang terakhir itu untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Nah, berbicara untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, ide, dan pendapat itu adalah bentuk berbicara yang disebabkan oleh dorongan dari internal individualnya atau dorongan dari dalam diri si pembicara. Nah, ribuan pikiran, perasaan, pendapat, dan gagasan itu dapat bersumber dari respon panca indera kita atau dari pikiran kita. Nah, selanjutnya hasil pemikiran atau perasaan itu dianggap perlu diungkapkan kepada orang lain atau disampaikan kepada orang lain. Nah, alasan inilah yang menjadi kegiatan berbicara itu untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Nah, contohnya itu seperti misalnya nih, kan ini cuacanya mendung nih. Nah, si Sally bilang ke email kalau misalnya hari ini mendung banget, pasti hujannya deras. Nah, itu kan mencontohkan kalau si Sally ini mengekspresikan pikiran sama perasaannya tentang cuaca yang buruk. Nah, selanjutnya itu memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang.
luar diri si pembicara. Nah, respon atas pembicaraan orang lain ini bisa berwujud persetujuan ataupun penolakan. Nah, contohnya itu seperti Pia mengajak bukber nih misalnya. Si Pia bilang, bukber yuk guys, makan ricis. Nah, si Jelita ini bilang ayo, tapi si Liva ini bilang enggak aku nggak suka sausnya. Nah, si Jelita ini menunjukkan wujud respon yang persetujuan, sedangkan Liva ini menunjukkan respon yang penolakan. Nah, selanjutnya itu untuk menghibur orang lain. Nah, bicara untuk menghibur orang lain ini adalah diartikan sebagai usaha atau keinginan kita untuk merubah isi hati, isi pikiran orang yang sedang sedih agar terhibur. Nah, biasanya orang yang sedang mengalami kesedihan ini membutuhkan respon atau rangsangan dari luar. Nah, rangsangan dari luar tersebut itu bisa berupa informasi pembicaraan yang menyenangkan. Nah, kata menyenangkan atau menghibur ini bukan diartikan hanya untuk hal-hal yang mengandung kelucuan, tetapi juga seperti bentuk perhatian, nasihat, saran. Nah, kalau orang yang sedang sedih itu kan biasanya cerita ke temennya gitu kan. Nah, bisa juga yang si lawan bicaranya ini memberi nasihat, saran atau perhatian. Nah, itu termasuk juga menghibur untuk melampiaskan atau melepaskan emosional kesedihannya. Nah, selanjutnya itu untuk menyampaikan informasi. Nah, untuk menyampaikan informasi ini sama mirip dengan berbicara untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Nah, perbedaan yang mendasar adalah sumber pembicaraannya. Nah, menyampaikan informasi ini dapat bersumber dari dirinya ataupun sumber lainnya seperti dari temannya, dari internet ataupun dari media sosial. Nah, contohnya ini si Martin ngechat dosen nih. Nah, habis itu dosennya itu bilang lagi nggak bisa masuk nih. Baru tuh si Martin ini menyampaikan informasi ke grup kelas atau teman-teman kelas yang sudah ada di kelas. Nah, itu kan sama saja menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir berbicara untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Nah, berbicara untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain ini diperlukan kemampuan berbicara yang berbeda dengan bentuk berbicara yang lainnya. Nah, misalnya ini dalam kegiatan misalnya di kegiatan jual beli. Nah, kita itu melakukan kegiatan tawar menawar atau negosiasi untuk lawan bicara kita itu bisa merubah pikiran atau pendiriannya tentang apa yang dia katakan benar. Nah, misalnya ini pada kegiatan jual beli kan kita biasanya misalnya beli baju nih harganya 200.000. Nah, kita itu kayak merasa kemahalan, jadi kita nawar kepada penjual. Nah, kita ini melakukan kemampuan berbicara kita ini untuk misalnya argumentasi kita atau alasan berbicara kita itu meyakinkan si penjual ini agar penjual ini merubah harganya tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agustina. Karena materi kelima kita sedang berhalangan hadir, maka dari itu materi kelima akan diambil alih oleh pemateri keenam kita, yaitu Maya Maulana. Kepada Maya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi dari pemateri kelima mengenai peranan berbicara dalam keseharian. Menurut Supriyana 2013, dalam kehidupan sehari-hari, tampaknya kegiatan berbicara yang digunakan adalah berbicara non formal. Berbicara non formal itu kan
berbicara yang tidak sengaja dilakukan. Situasi berbicara non formal itu tidak seketat berbicara formal. Jika berbicara formal itu dibatasi ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini maksudnya ketika kita menjadi pembicara di seminar. Situasi dalam berbicara non formal tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun kegiatan berbicara dapat dilangsungkan tanpa ada persiapan sebelumnya. Materi yang terakhir, kegiatan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Selain menggunakan aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara, dapat mewujudkan relevansinya keterampilan berbahasa lainnya. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa dapat juga dikaitkan dengan bahasa lainnya seperti menyimak, membaca, menulis. Contoh dari menyimak tersebut ketika seorang anak yang masih kecil, pasti dia menyimak apa yang telah diucapkan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua itu membaca. Kita ini kan pasti sering membaca setiap kayak membaca jurnal, membaca tugas, membaca dari doi kan. Nah, itu kan meningkatkan kemampuan kita membaca dalam kaitan untuk bisa berbicara kan. Terus yang ketiga itu hubungannya tentang menulis. Contohnya meningkatkannya dalam membuat makalah seperti yang telah kami lakukan ini. Itu pastinya kita membutuhkan membaca, menulis, dan menyimak apa yang telah ada dalam jurnal tersebut, apa yang telah ada dalam diskusi yang telah kami lakukan. Keterampilan berbicara bukan keterampilan yang berdiri sendiri, melainkan suatu keterampilan yang berkaitan dengan komponen bahasa lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dengan berakhir sesi pembahasan kali ini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya tercepat. Enggak, itu aku lihat. Itu. 1, 2, 3. Salah dulunya. Cuma 2 nih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ini saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Farah Gibran dengan nomor induk mahasiswa A1B1240331. Izin bertanya kepada kelompok 3. Pada materi terakhir, di mana saat pemateri memaparkan materi tersebut berkata jika terdapat hubungan antara keterampilan berbicara dengan menulis makalah, termasuk juga membaca. Seperti yang kita tahu, kalau berbicara itu adalah bentuk komunikasi seseorang yang mengeluarkan bahasa atau seluk-beluk isi hatinya kepada orang lain. Jadi, apa hubungannya spesifik antara menulis, termasuk menulis makalah, dengan keterampilan berbicara? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Rana. Pertanyaannya selanjutnya pada Rama, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramlan Ahmad dengan NIM A1B1240025. Adapun pertanyaan saya yang ditujukan kepada Agustina, yaitu tadi Agustina menjelaskan mengenai tujuan berbicara, yaitu terdapat pada poin membujuk atau mempengaruhi orang lain. Nah, apa seharusnya yang kita lakukan apabila orang tersebut tidak terpengaruh atau tidak terbujuk atas apa yang kita sampaikan kepadanya, dan bagaimana sih cara kita untuk mempengaruhi orang tersebut atas gagasan yang kita sampaikan. Baik, terima kasih.
Rama, izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Baiklah, jawab pertanyaan dari M. Farid Gibran akan dijawab oleh Maya Maulana. Kepadanya silakan. Tadi saudara Farel boleh diulangi pertanyaannya apa? Tadi saudara memaparkan materi bahwa terdapat keterkaitan antara keterampilan berbicara dengan keterampilan menulis. Di antara dari ketiganya termasuk penulis tersebut, kita kan saudara mengatakan bahwa menulis makalah juga termasuk dalam keterkaitan keterampilan berbicara. Seperti yang kita tahu, kalau keterampilan berbicara ini adalah sebuah bentuk komunikasi antara orang ke orang lainnya dengan bentuk bahasa yang berasal dari pikiran mereka. Jadi, apa hubungan antara kita berbicara dengan menulis sebuah makalah seperti itu? Oke, jika dilihat dari kaitan dengan kemampuan berbahasa lainnya itu kan ada menyimak, membaca, menulis. Yang pertama, sebelum kita besar, pasti kita kecil dulu kan. Kita dari bayi itu kita pasti menyimak orang tua kita kan, menyimak dulu kan. Gak mungkin lah kita langsung bisa membaca dan menulis. Yang kedua, ketika kita mau masuk ke umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, pasti kita diajarkan untuk membaca kepada orang tua kita. Yang terakhir ini kan menulis. Menulis itu pasti juga diajarkan ketika umur tersebut. Menyimak, membaca, menulis itu berkaitan karena apa? Saya pribadi kemarin kan ikut kelas kepenulisan. Nah, itu kan tidak apa ya? Basic kami kan ke penulisan tentang menulis. Itu juga kami harus bisa berbicara apanya? Ketika kita memikirkan sesuatu yang ingin kita tulis, pasti kita misalnya berdiskusi sama sesama teman gitu loh. Apa sih ceritanya? Gitulah. Ya, berdiskusi. Itu kan termasuk ke dalam berbicara. Kalau kita menulis cuma diam, nggak ngomong, itu kan termasuk bukan mendiskusikan apa yang akan ditulis gitu kan. agar supaya hasil tulisan kita itu tidak sembarangan arti atau sembarangan materi seperti itu. Karena kan juga kita tuh pasti kalau udah bisa menyimak, membaca, menulis, itu pasti kita berbicara. Kalau nggak gitu nggak bisa. Kalau misalnya nggak diajarin membaca dan menulis, itu orang terbata-bata. Oh, jadi inti dari jawaban saudara, semua pembelajaran atau pengajaran tentang menyimak, membaca dan menulis itu pasti berasal dari berbicara. Karena berbicara ini juga bentuk sebagai gini. Kalau kita belajar menulis, pasti kita minta ajari seseorang dan seseorang itu menjelaskan dengan berbicara seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Maya Maulana. Apakah saudara Farel sudah mengerti? Ya, terima kasih, saya sudah memahami. Baiklah, terima kasih. Baiklah, pertanyaan Rama Dani Ahmad akan dijawab oleh Adit bin Asgaringkut. Pertanyaan silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rama. Yang pertanyaannya itu bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain jika orang lain itu tidak terpengaruh dengan pembicaraan kita. Nah, caranya itu kita bisa memperkuat argumentasi kita atau alasan pembicaraan kita itu untuk meyakinkan si lawan bicara. Nah, contohnya itu kita kayak ngasih kata-kata manis gitu. Misalnya Rama ini ngajak bukber Iqmal nih, ya kan. Rama itu mengiming-imingkan misalnya, ayo Mal kita bukber.
Itu. Baik, terima kasih pada Tina. Apakah saudara Ramos sudah paham? Terima kasih atas jawabannya. Saya Ramos. Bapak, terima kasih. Baiklah, kesimpulan Ayo, panik. Iya, buka ini. Buka di webnya lah. Login. Harap bersabar. Bukan. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah komunikasi adalah salah satu aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Berbicara merupakan bentuk komunikasi secara lisan. Berbicara dianggap sebagai hal yang terjadi begitu saja, akan tetapi dalam situasi formal, berbicara dapat terbagi menjadi beberapa jenis seperti pidato, diskusi, wawancara, presentasi, konferensi, debat, seminar, dan wawancara, di mana dalam kegiatan tersebut terdapat aturan, tata krama, dan etika tertentu yang harus dimengerti dan diterapkan dalam pelaksanaannya. Baiklah, dengan ini berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.